Berarti syarat bergetarnya kolbu Ka'bah itu ada di situ, itu Ka'bah zahir. Kita adapun Allah ciptakan Ka'bah di dalam diri. Siapapun yang berdoa, lisannya bersambung dengan kolbunya bergetar, dia menyebut nama Allah dalam doa. Wallahi qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minun. Inna dalam bahasa Arab itu penekanan, itu sudah cukup, tapi Allah tambah ma yang berarti hanya, khusus saja, hanya, sungguh hanya. Kalau orang lama sesungguhnya hanyalah. Ternyata orang lama itu kenapa pahamnya mantap? Karena satu kata diterjemah per kata sehingga kemantapannya luar biasa. Kalau orang hari ini bisa diringkas, bisa didiskon, akhirnya paham pun hasil diskon. Pahamnya tidak cukup. Innama, ini seakan Allah ngomongin ini, gue serius loh, kira gitu kalau anak Betawi mengaji. Kalau orang Kampar mengatakan serius apa betul? Kuyu apa? Kuyu yubono. Kece orang yubono kah? Gitu bang itu, ya yubono. Ikut serius kok. Kalau anak remaja serius yubono itu nggak pakainya dong. Kok serius kok bro? Ada bronya nih. Innama, sungguh aku serius, kata Allah, ya. Al-mu'minun, orang yang disebut iman itu alladzina, orang-orang yang apabila dzukirallah, apabila dzukira Allahu, dzukira disebut Allah, apabila disebut Allah, coba sebut Allah. Metodenya harus benar. Alif, lam, ketika la, Allah, cukup dua harokat. Allah. Coba ikuti. Allah. Belum talqin lah itu. Lebarin yang nak. Bergetar nak dadanya. Kalau belum, berarti tekniknya belum diberi. Baru mengikuti lisan guru, belum mengikuti kolbu guru. Itulah mahalnya talqin. Mahal tak dapat dibeli. Tapi karena murid sungguh-sungguh, sayang guru jatuh. Ditalkinlah si murid. Jadi kalau cuma baca Allah, pakai kaset bisa, pakai MP3 bisa. Tapi yang sudah tadi belajar, yang tasdik dengan ilmu ini, langsung dia bergetar, bulu romanya langsung berdiri. Ya, surat Az-Zumar ya, ayat 22-23 itu menyebutkan tentang itu. Taqsya'irru minhu, karena Allah, karena Al-Quran, karena zikrullah, bulu roma berdiri. Itu dalilnya Pak. Itu dalil tarekat saman. Kalau zikir badannya bergerak, itu surat Az-Zumar. Kalau ini dalil orang Naqsyabandi. Ini dalil orang saman tahu. Hanyalah orang yang beriman itu yang jika disebut nama Allah, di mana disebut, di mana nama Allah disebut, di lisan atau di qalb? Di mana disebut? Kalau disebut di lidah, di lidah tidak bergetar, lidah menggari-gari aja. Wajilat qulubuhum, yang bergetar qalbu. Ini yang disebut dalam hadis Nabi,
tidak akan disentuh api neraka. Hadis Bukhari. Perhatikan, ini Sahih Bukhari. Setelah Al-Quran, itu ulama ahli hadis sepakat langsung Sahih Bukhari. Innallaha, sesungguhnya Allah, ya, harraman nar, mengharamkan neraka kepada orang yang man qala la ilaha illallah min qalbihi au nafsihi. Orang yang membaca la ilaha illallah langsung dari dalam lubuk hatinya paling dalam. Itu dalil orang bertarikat, bertasawuf. Jadi kalau kini Abu Ya Ma'mur, kalau kita berhadapan dengan orang angkit tarekat, kita tanya, coba kamu baca la ilaha illallah, kami baca la ilaha illallah. Nah, gitu gini Pak. Ya. Coba rasan la ilaha illallah engkau perdengarkan kepada orang lain. Coba dengarkan la ilaha illallah kami, dengarkan kepada orang lain, itu beda. Maka coba perhatikan Bapak Ibu, tanpa sengaja atau sengaja kawan-kawan ada yang merekam dengan izin Allah talqin berjamaah, itu hadir, saya nggak tahu sampai satu gunung itu penuh di Banjar. Ya, saya nggak izinin juga tuh orang itu merekam kita talqin, tapi qadarullah kita sedang mentalqin jamaah, ada yang merekam live, hanya menyimak rekamannya. Ini pengalaman orang awam, ini nggak perlu ustadz, nggak perlu orang tarekat yang mendengarkan. Orang awam yang hatinya ada nurullah, itu kolbunya bergetar. Kolbunya masa orang Sulu gak bergetar, malah mengejek. Jangan-jangan lebih salik si fulan yang jarang sholat itu daripada kita. Jangan-jangan lebih bergetar hati si fulan yang duduk di lapau, di kafe, di kodai daripada kita. Kita ini sombong sudah bersuluk sekian kali, sombong karena sudah bertarekat, sudah berijazah, sudah berkhalifah. Kalau gelar khalifah itu jadi bencana, nggak usah jadi khalifah lah, jadi hamba Allah aja. Ya. Kalau ijazah sekertas itu membuat kita sombong, robeklah itu. Abdul Wahab Sya'rani, mursyid tariqah, nulis kitab, tapi hatinya masih belum tenang. Maka dia cari seorang mursyid sekian tahun-tahun, ketemulah seorang mursyid nggak bisa tulis baca, namanya Sayyidina Ali Al-Khawas. Apa kata Sayyidina Ali Al-Khawas? Mau berguru? Serius mau berguru? Ya, bakar semua kitabmu atau sedekahkan, hasilnya kasih ke orang fakir. Dulu satu kitab cek kabau Pak, satu kitab itu satu kerbau. Bahkan beberapa kitab dihargai oleh raja itu 7 keturunan gak habis. Itu beberapa kitab. Imam Sya'rani kekayaannya adalah kitab, karena dia cinta kepada popularitas, cinta kepada kitab, cinta menjadi orang viral. Nah, hati-hati itu, cinta duduk di makom khalifah, makom mursyid. Maka itu dicabik-cabik sama gurunya, dirobek-robek oleh gurunya. Penyebab penyakit kolbunya itu dirobek. Apa penyebabnya? Karena ada noda di dalam kolbunya, cinta kepada hubbul jah. Ini hati, perhatikan Bapak Ibu. Tarekat kita ahli sunnah itu manhaj, kaidahnya dibangun, disusun oleh Imam Ghazali. Imam siapa? Imam Ghazali di jilid 3 Ihya Ulumuddin di bab hubbul jah. Apa kata beliau? Akhir ma yakhruj min qulubis siddiqin hubbul jah. Yang terakhir keluar dari kolbu orang-orang yang soleh, para pesuluk, para pesalik, itu adalah cinta viral, cinta popularitas, cinta ingin disebut syekh, tuan khalifah, ingin disebut orang pesuluk. Hati-hati.
itu terakhir keluar, itu beres semua, sisa satu noda itu di kolbu. Yang berkalam siapa? Imam Ghazali. Imam Ghazali berkawan dengan Yusuf Al-Hamadani. Mereka berguru kepada Imam Abu Ali Al-Farmadi. Fabi Abi Ali Al-Farmadi, fa Yusuf Al-Hamdani, Ghawfil Madadi. Terus fa Abdul Khaliq Al-Ghujdawan Al-Abar, fa'arif Al-Riwakiri bihi ishtahar. Itu silsilah kita baca tadi. Itu yang akan kami ziarahi nanti insyaallah. Jadi Imam Ghazali dulu zaman itu belum ada nama Naqsyabandiyah. Nama thariqah zaman itu thariqah Kharqaniyah Taifuriyah. Zikirnya Allah Allah dan semua al-asmaul husna. Kenapa di surah suluk tidak diajarkan asmaul husna, hanya Allah Allah? Tidak sanggup Bapak Ibu. Ini pun beberapa mursyid berkisah kepada kami, kini karena zaman kami cukup buat suluk 10 hari. Tidak sanggup orang suluk 40 hari. Ya, udah banyak nggak sanggup. Maka guru kami Abu Yakasir berkalam, mau semalam cukup lah ya. Nggak bisa 40 hari, 30 hari, nggak bisa 30 hari, 20 hari, nggak bisa 20 hari, 10 hari, nggak bisa 7 hari, nggak bisa 5 hari, nggak bisa 3 hari, nggak bisa semalam, nggak bisa. Kalau nggak bisa sesaat bersama kami. Kata Sayyidina Muaz, ta'al nu'min sa'atan. Hei, sini, ayo kita beriman sesaat. Apa yang mereka baca? Ini, beriman sesaat, nyebut nama Allah, getarkan qalbu. Sebut nama Allah, getarkan qalbu. Idza dzukirallah, jika disebut nama Allah, maka disebut itu berarti ada yang menyebut. Yang disebut lafaz Allah, ada yang menyebut, ada tempat menyebut, ada cara menyebut, ada kaifiat menyebut. Sesuai kaifiatnya, wajilat qulubuhum, barulah menggetar qalbu. Nah, inilah rahasia yang diemban para guru-guru gitu. Ya, itu sebabnya tidak semua kemursidan turun kepada murid langsung, bisa turun ke anak, tidak juga semua turun ke anak, kadang turun ke tetangga sebelah, kadang wallahu a'lam bishawab. Suka-suka Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak kalau tidak ikut suluknya guru, tidak tasdik dan ilmu guru, anak tidak mewarisi ilmu guru. Makanya Buya Ma'mur, Syekhul Masyayikh kita, Syekh Abdul Qadim di Balubus, Syekh Saman dan Naqsyabandi sekaligus, beliau kalau punya anak, kan anaknya banyak, karena zaujahnya banyak. Beliau punya anak, selalu dititip ke mursyid yang sudah diangkatnya. Syekh Abdul Qadim dititip kepada Syekh Fatih Jian, Syekh Mukhtar Tanjung, ya. Tapi kemudian mereka sedikit konflik setelah berijazah. Ya dititip, ini anak saya kamu didik. Setelah si anak faham makom ilmu yang diberikan gurunya ini murid ayahnya, baru dia tahu ayahku ini Syekhul Masyayikh, gurunya para guru. Barulah si anak takzim kepada ayah. Kalau enggak, anak nggak paham siapa ayahnya, dikira ayahnya yang ngasih makan, yang marah-marahin dia tiap hari. Ya, taunya anak kan begitu, ngasih makan, ngasih jajan, yang suka marahin dia, suka jalan-jalan, gitu aja. Tapi setelah nanti dia berguru kepada muridnya, guru ayahandanya, baru dia tahu. Ya, tapi ada beberapa ya masyayikh, si anak karena nyantri, belajar di pesantren, dia tahu, oh kenapa guru ayahku dihormati orang, di kolbunya ada rahasia nurullah. Maka si anak dalam dia ngaji di pesantren, dia tahu ayahnya siapa. Ayahnya tidak hanya ayah fisik, juga ayah rohani, mewarisi dua ilmu sekaligus, ilmu zahir plus ilmu yang batin. Ya, tapi itu nggak banyak.
Dan alhamdulillah Abuya Alaidi termasuk salah satunya, ya, zahir dape batin lengkap. Barakallahu fikum maulana, ya. Semoga Allah berkahi beliau, ya, dan murid-murid beliau, keturunan beliau, amin ya rabbal. Itu tempat kalau bukalah di dam pasti surau itu masih di situ, ya. Nah, ini rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi surau itu boleh rubuh, tapi ruhnya surau tidak pernah hilang. Betul nggak? Dalam ilmu eksak, energi itu tidak pernah hancur. Energi itu abadi. Dan aqwal quwa, energi yang paling kuat adalah al-quwwah al-muhammadiyah, kekuatan Nur Muhammad SAW yang ditalkinkan oleh guru kepada murid. Nur Muhammadnya kemudian hidup dan padam-padam. Sekali nur masuk dia tidak akan keluar, kecuali si murid ingkar dan syak, nggak akan keluar. Barangkali itulah yang kemudian mempertemukan kita, Abuya, para masai, para tuan khalifah dan jamaah semua. Walaupun kita tidak ada ketemu suku secara zahir, tapi ketemu suku secara tariqah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ambo bertanya, cik, Allah ambo jo Allah Bapak Ibu sama nak? Yo, nah, serius. Allah yang wak baca jo Allah yang dibaca Syekh Sudes di Mekah sama nak? Allah yang disembah di Ka'bah, Allah yang disembah di surau iko, surau Ubudiyah, surau Sulu Ubudiyah sama nak? Dakiknya Allah nan di Mekah dengan Allah nan di surau Ubudiyah, Allah nan di Kampar sama. Serius Pak? Ya mana? Ya bono. Kedekatan Allah, Allah mengatakan inni qarib, aku sungguh dekat. Itu tidak terhukum dengan hukum alam, karena Allah bukan bagian dari alam. Maka akidah Ahlussunnah itu memberikan jalan keluar kalau orang berdebat. Ini kan masih berdebat, Pak. Masih berdebat, kawan-kawan kita masih debat. Apakah Allah di aras, Allah di langit? Untuk apalah debat begitu? Ya. Kalau guru-guru dulu, nah, Allah yang kau debatkan itu coba rasakan, ya. Engkau baca, aku baca. Bergetar enggak? Kalau enggak bergetar, berarti Allahmu palsu, Allahku hakiki. Bukan Allah yang palsu, engkaulah yang palsu bertuhan. Ya. Allah dulu, kini, isu di Mekah, di Kampar Samu, apalagi di Jawi-Jawi, ya. Kalau di Pekemui Jawi-Jawi itu sapi, Pak. Kira Jawi-Jawi di sini tuh beringin-beringin itu, ya. Itu loh. Kalau kita beringin tuh pohon horor itu. Ya, tuh tahu kuntilanak. Lah pernah coba, Pak? Kata gak coba, Pak, nak? Dibilang kalau kena tawa dibilang ya tajuarinan ya wa idza tuliyat idza dzukirallah wajilat qulubuhum, jika disebut nama Allah bergetarlah qulubuhum, qalbuma. Jadi di mana kalimahku bergetar? Di qalbu. Tapi itu kalimat humnya, kolbu mereka yang beriman. Berarti syarat bergetarnya kolbu, apa makna iman? Al-iman tasdik bil qalb, rasa yang mantap percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kami berikan pertanyaan, Allah yang di Mekah, Allah yang di Kampar, Allah yang di Jakarta, Allah di Indonesia, Allah di Amerika, samuna.
dakeknya semua. Ya. Lalu kenapa orang-orang, apalagi musim politik petang tu, ingin mustajab doa tu, painnya ke Makkah. Ya, kece orang di situ ada multazam, betul tu. Multazam tu maknanya iltizamud doa. Kata Abu Ya Said Muhammad Alawi Al-Maliki, diriwayatkan dari guru kami, ya, guru kami, beberapa murid beliau, beberapa habaib dan mursyid. Beliau mengatakan, guru kami Abu Ya Said Alawi Al-Maliki mengajak kami berdoa di depan multazam, dan beliau berkalam, setiap aku doa di depan multazam mustajab. Ternyata beliau sedang membacakan hadis Nabi yang bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Itu namanya mustajab makani, mustajab tempat. Ada mustajab zamani, mustajab waktu. Tambah cek lagi, mustajab maqami, mustajab maqam. Di mana maqam yang mustajab di dalam diri? Ada multazam Pak di sekolah. Kalau enggak, untuk apa guru-guru berkalam qalbul mu'min baitullah? Kalbu orang beriman baik. Jadi Ka'bah itu ada di situ, itu Ka'bah zahir. Kita adapun Allah ciptakan Ka'bah di dalam diri. Bernama kalbu, kalbul mu'min, syaratnya mu'min. Karena dia sebuah baitullah, sebuah Ka'batullah di dalam diri, maka dia pun ada multazamnya. Maka ada makom di kolbu itu, tempat jika diisi dan berdoa dengan tempat di situ, Allah mustajabkan. Dalilnya apa? Hadis sahih. Inna Allah la yujibu an qalbin ghafil. Allah tidak jawab doa yang tidak berasal dari kolbu. Makomnya kolbu itu disebut ghafil, kolbu yang lalai, kolbu yang. Jadi di kolbu itu ada makom nama Allah. Nah, itulah yang disebut di ayat ini, disebut maqamul wajlah. Maqam apa? Maqamul wajlah, wajilat, tempat kalbu bergetar. Kau jaminan Bapak Ibu, siapapun yang berdoa, lisannya bersambung dengan kalbunya bergetar, dia menyebut nama Allah dalam doa, wallahi dengan kebesaran nama Allah pasti doanya mustajab, cepat atau lambat, pasti. Jawaban itu jaminannya sama Allah. Ujibu da'watad da'i, aku jawab doa orang yang menyeru kepada aku. Abu bertanya, Allah tu yo leado. Yo nah. Serius. Kalau nyo ado, awak imbau menyahutnya. Menyahutnya. Tapi karena Allah bukan fisik, Allah menyahut, menjawab bukan dengan fisik. Dengan apa Allah menjawab? Allah mengatakan, yang sanggup menampung pandanganku, jawabanku, innama wasi'ani qalbi abdi mu'min, qalbu abdi mu'min. Ya, hadis ini oleh ahli hadis disebut dhaif, tapi ulama ahli sunnah di kalangan sufi sepakat ini hadis sahihul makna, sahihul. Maka imam-imam kita seperti Imam Suyuti mencarikan dalil yang lebih kuatnya dari Quran, dan hadis ini sesuai dengan makna Quran tentang bab amanah. Aradnal amanah, kami tawarkan amanah ke langit, ke bumi, ke sorga, ke neraka. Nggak ada yang sanggup Bapak Ibu. Fahamal hal insan, disanggung, diterimalah amanah ini oleh insan. Apa amanahnya? Amanah memandang, menerima, mewadahi ma'rifatullah. Coba perhatikan surah Al-Hasyr. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin ra'aytuhu khashi'an mutasaddian. Jika engkau melihat
kepada gunung-gunung, diturunkan Quran, diberi amanah dia, itu hancur. Kalbu orang beriman nggak hancur, hanya wajilat. Orang beriman diberi nama Allah, diberi Quran, hanya wajilat, bergetar, tidak sampai hancur lebur. Ini yang disebut karamatul iman, karamat iman. Maka kullu mu'minin sahibul karamah. Setiap mukmin itu ahli keramat, bukan kemudian terbang di atas awan. Kini lebih keramat orang-orang babiti. Setiap harinya naik pesawat, terbang di atas awan. Ya nak? Ya, tidak perlu pakai nama-nama Allah. Terlalu tinggi nama Allah dipakai itu terbang, Pak. Ya, zikir 1000 supaya terbang, ketinggian. Nama Allah bukan untuk terbang. Ya, 1 juta lah sampai Jakarta, Pak. 500.000 kalau Air Asia nyampe di Kuala Lumpur. Gak usah pakai nama-nama Allah, terlalu tinggi nama Allah. Wala dzikrullahi akbar, nama Allah terlalu mahal engkau jadikan untuk menjadi dewan, ya. Zikir supaya apa tadi buya MM tadi debus itu bukan keramat. Orang keramat itu dibakar api nerakanya padam, itu baru keramat. Maka wallahi kami menantang orang debus, tapi bukan gini. Nanti di akhirat, kalau betul kalian ahli debus, api neraka padam. Kalau enggak, tobatlah. Tidak usah belajar ilmu begitu. Kecuali debusnya debus zikrullah. Orang debus zikrullah memadamkan api di dalam hati. Itu baru debus hakiki. Kalau cuma debus-debus zahir, celalah. Sudah berapa guru debus kita mati? Celah dikit malaikat mau mati. Ya. Serius, di Payakumbuh itu guru debus banyak, Bapak Ibu. Jatuh sepeda mati, jatuh sepeda motor mati, kalau apa mati? Katanya dulu tusuk-tusuk nggak mati-mati. Berarti itu tidak abadi, itu bukan keramat. Kalau keramat itu abadi, melekat pada dirinya. Walaupun kejadiannya sekali, tapi berkahnya sampai mati. Itu keramat. Dan al-karamah al-haqiqiyah. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Keramat hakiki itu kalau disebut nama Allah, kalbunya tidak hancur, kalbunya hanya bergetar. Jadi Bapak Ibu, kami bertanyalah ke guru kami, orang-orang Arab itu, Tuan Syekh, mursyid-mursyid tarekat tuh kini jarang yang bisa terbang, jarang. Kalau lagi istisqa turun tangan langsung hujan, udah jarang. Apa kata beliau? Nah, ya waladi, ya. Al-karamah al-haqiqiyah, keramat hakiki itu bukan menurunkan hujan, tapi keramah hakiki itu jika gurumu menyebut nama Allah, engkau dibimbing, air matamu berlinang dan bercurun hujan diri, Pak. Karamah hakiki itu nama Allah yang berat, ditampung oleh gunung hancur, tapi ditampung gurumu, lalu ditumpahkan sebagian kepadamu, gurumu nggak mati-mati, masih hidup, nggak hancur. Masih ingat Nabi Musa? Nabi Musa minta ketemu Allah, apa yang terjadi? Nabi Musa ingin bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan, hei Musa, jika engkau masih melihat bukit gunung itu bertahan, engkau pasti melihatku. Apa yang Allah perlihatkan? Baru nurnya, belum dirinya.
dan gunung hancur. Gunung itu hancur. Coba Adinda, kalau sama gunung bukit main kue. Coba dulu kepala. Nah, mana kue bukit itu kepala Adinda? Serius? Kue kalah jadi bui mah. Itu secara fisik. Jadi kekuatan khalifatullah manusia di bumi bukan kekuatan fisik, Bapak Ibu. Kita sama kabau, sama jawi, sama sapi kalah secara fisik, apalagi babi hutan. Kekuatan manusia di bumi bukan berotot seperti badak. Maka Adinda yang muda-muda, nggak usah kemudian badan terlalu berotot, sederhana aja. Ya, karena khalifatullah di muka bumi bukan orang berotot. Nggak usah hebat-hebat. Monyet pun itu pinter kelahi. Ya. Kucing itu silat kucing, terus ini silat harimau. Tapi jadi khalifah nggak di muka bumi. Orang sebut itu raja hutan. Siapa yang klaim raja hutan? Emang ada pengangkatan raja hutan? Kan nggak ada, itu cuma klaim manusia. Karena binatang yang paling ditakuti manusia adalah harimau atau singa. Mereka bukan raja hutan. Raja hutan, raja daratan, raja bumi, raja laut itu manusia. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita khalifah di bumi, termasuk jin bukan khalifah. Maka nggak boleh takut kuntilanak, Pak. Naik gunung nggak boleh takabur, tapi nggak boleh takut kepada makhluk-makhluk Allah itu. Kita hormat, kita hormati jin, kita hormati. Sebagaimana preman kita hormati, karena jiwanya preman sama jin ini hampir-hampir sama, Pak, emosinya. Serius. Jin itu jiwanya si bahaya, preman itu jiwanya si bahaya. Bedanya jin bertubuh api, manusia bertubuh tanah. Itu ya bedanya, beda-beda tipis. Ya. Kalau orang di Jawa sebenarnya akam sih, anak kampung sini. Ya. Dan kita hargai, kita sapa anak-anak kampung perempuan, kita hargai. Jangan kemudian, nah ini mohon maaf, kadang-kadang tuan-tuan khalifah ini baru diangkat khalifah sudah nggak menghargai preman kampung. Hargailah mereka, Pak. Ya. Semoga kita pengen juga Rasulullah SAW itu gaulnya dengan semua orang. Beliau duduk, itu teman ngobrolnya Abu Jahal, Abu Lahab. Sampai terakhir peristiwa Isra dan Mi'raj, itu teman ngobrolnya itu Abu Jahal. Baik. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Jika dibacakan tuliyat. Nah, tuliyat secara bahasa Arab bisa juga berarti mengalir. Apabila mengalir terjadi ayatuhu kepada mereka, alaihim, kepada orang yang beriman di kolbunya itu, zadatuhum imana, bertambah kepada mereka imana, hal iman. Kalau iman di kolbu tidak tambah, tapi hal iman bertambah. Bapak Ibu kaji biasa. Ayat itu yang tertulis di siku, ayat yang ditulis di kertas, dihafal di kolbu. Tapi ada ayat yang tuliyat, yang mengalir. Apa ayat yang mengalir? Ini yang disebut ayat-ayat af'al Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran itu ayat kalam. Sedangkan yang belum kita pahami secara baik itu ayat af'al, perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Elok buruk Allah yang menciptakan. Betul. Zikir nikmat, zikir tidak nikmat, Allah yang menciptakan. Apa guru yang menciptakan? Jadi kalau zikir kepada seorang buya, pemimpin zikir, hambar, kecil murid, nampaknya kaji buya aku nak tinggi loh. Nampaknya makom buya itu masih di bawah.
Apa sebab? Kami zikir di situ tidak ada rasanya. Bah, kira-kira ada murid begitu? Banyak Pak. Banyak murid begitu Pak. Si murid kolbunya yang sakit, orang lain yang dia salahkan. Ayat yang mengalir itu, kata para imam kita, bukanlah gunung yang kau lihat itu, bukanlah sungai, tapi di dalam dirimu ada sungai, ada gunung, ada tulang, ada darah, ada daging. Itu disebut alam sohir, semesta kecil. Kalau yang kita pandang-pandang ini disebut semesta besar. Maka Bapak Ibu, berzikir kita pejam mata. Kalau Bapak Ibu malam hari, matahari terbenam, zikir. Bulan terbit nggak? Bintang terbit nggak? Serius? Kalau lagi berawan, munculkah bintang? Munculkah bulan? Ke pertanyaan mukaddimah Bapak Ibu, Ibnu Athaillah berkalam, jika engkau tidak melihat bulan, tidak melihat bintang, jangan bintang dan bulan yang engkau salahkan, tapi salahkan langit-langit kolbu berdebu awan, berdebu dosa, berawankan maksiat. Nah, itu yang mesti dibersihkan Bapak Ibu. Bah, kira-kira sudah terbit nur di dalam kolbu. Apa kata Ibnu Athaillah Iskandari? Kalau matahari terbenam, kalau mulai angin ya, baru terasa kampar wangi. Kalau matahari terbenam, kalau matahati, ayo ulangi. Kalau matahari terbenam, tenggelam, terbenam, ghurub bahasa Arabnya. Nggak bisa bahasa kampung, bahasa Arab. Kalau matahati tidak pernah terbenam. Masalahnya cuma satu, kacunya bernoda, berdebu. Itu sebabnya mesti datang ke karwas, steam mobil, steam kolbu. Jadi buya-buya aku mulia kerajonya, kerajo buya steam kolbu. Kerjanya para masyaikh itu bersihin kolbu. Kadang-kadang stafnya Abuya, asistennya Abuya pun ikut berdebu. Dia gara-gara mengurus orang berdebu. Akhirnya Buya kerajonya 2 kali lipat. Pertama membersihkan orang yang datang, dan kedua membaran suat penyakit orang yang ikut mube. Kadang-kadang si murid bawa penyakit kolbu, penyakit kolbunya nyebar kepada Tuan Khalifah, Tuan Syekh kewalahan. Maka Tuan Syekh untung punya backup, disebut tawasul silsilah. Ini rahasia silsilah Bapak Ibu. Kenapa kita buat haul ya? Jadi Ustadz Junaid, Abuya Ali Sarbaini itu bukan hanya ayahanda antum, itu ayahanda kami bersama. Nah, beliau punya silsilah sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini insya Allah bagian dari karamah beliau, berkah beliau. Beliau waktu hidup tidak pernah orang ngumpul begini. Tapi kadang-kadang wali Allah itu wafat dulu dia, baru Allah terbitkan karamahnya. Tadinya Allah sembunyikan karamahnya di dalam kolbunya. Alhamdulillahirabbil alamin. Balah tuh ngajinya.
Setelah ayat jelek, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb mereka tawakal. Tawakal itu kalau dalam Naqsyabandi diibaratkan dalam dua kalimat, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Sesuai nak jaya? Sesuai, itulah dalil gitu. Seketel ayatnya, alladzina yuqimuna as-salat, orang-orang yang mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan daripada rezeki yang kami berikan kepada mereka, mereka infakkan. Bapak Ibu mohon maaf, kalau yang tabungannya banyak, apa yang inyo tabungkan, yang inyo infakkan? Duit. Yang punya buah banyak, apa yang dia infakkan? Buah. Yang punya beras banyak, apa yang dia infakkan? Yang punya nur melimpah banyak, apa yang dia infakkan? Nur. Al-ilmu nurun, ilmu itu nur. Nur Nabi Muhammad SAW dalam diri. Itulah yang diinfakkan guru. Jadi mohon maaf, guru kita itu bukan orang yang perlu bantuan awak, kita yang perlu bantuan guru. Karena guru itulah telah membantu, nurnya disedekahkan kepada kita. Cuma murid kadang kurang aja, kecil murid awak masih sedekah ke guru. Guru itulah yang bersedekah tiap hari kepada murid. Murid paling datang sekali seminggu, sekali sebulan. Amplop paling isi celik 10.000, 50.000. Syukur-syukur 1 juta, 2 juta sekian. Ya, mungkin ada 1-2 yang besar, tapi dibandingkan harta dia yang sekian itu nggak seberapa, cuma batuk segitu. Tapi guru setiap saat, gurunya tidak tidur, muridnya tidur. Murid-murid lagi lupa sama Allah, guru yang nanggung. Guru kemudian berdoa, ya Allah ampunkan dosa aku, dosa guru aku, dosa anak muridku, dosa istriku, dosa murid-murid aku. Siapa yang nanggung murid? Jadi menanggung dalam bahasa tasawuf bukan menanggung dalam agama sebelah. Menanggung itu setiap hari di istighfar, setiap hari didoakan. Lihat orang gaya yang sehebat guru. Adakah orang tua fisik biologis yang mendoakan anaknya sesering guru? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Ibu. Masih sembarangan sama guru. Jadi kalau sama guru tuh salaman jangan sebegini, Pak. Oh, guru, no. Itu kurang ajar tuh kalau sama guru. Nunduk dulu kita, ya, jongkok dulu, turun. Jadi kalau mau salaman sama guru, kita turun dulu. Itu orang tua rohani. Kita sama orang tua begitu nggak? Lu, nah gitu ya. Dari kadayan, ya. Tapi ada buya kita kok pengertian. Nyo pernah lo jaya berdakwah. Pernah lo beliau suul ada berdakwah dulu na banyak ya. Akhirnya lo maklum lah. Awak dulu bentinyo belum. Bapak Ibu yang bukan Allah, wa mimma razaqnahum yunfikun, ya. Jadi orang itu menginfakkan apa yang berlebih dalam dirinya. Apa yang berlebih pada diri guru? Nur. Mintalah nur itu kepada Allah, maka berdoa, Allahumma ja'alni nura, Allahumma zidni nura, Allahumma ja'al fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa fi sam'i nura, wa fi lisani nura, wa fi dami nura, wa fi lahmi nura, wa izami nura, Allahumma ja'alni nura. Kalau diterjemahkan, ya Allah, leburkanlah aku dalam nurmu, jadikan aku nurmu, tambahkan aku nurmu. Tiadalah daging tulangku, apa lagi ya, kulitku, jantungku, tulangku, sumsumku, darahku, kecuali lebur dalam nurmu. Itu terjemahan orang Lamu. Terjemahan orang Lamu, ku pahamnya mantap. Nah, tiado diri, tiado kolbu, tiado darah, tiado tulang.
tiada kulit, tiada orang bui kecuali Nurullah, Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turang dulu. Orang kini diterjemah Abu Yawa salah terjemah ini lemah. Yang benar secara bahasa Arab. Ya Allah, jadikan aku nur. Itu terjemahan, bro, ya. Itu bukan makna. Kalau makna faham itulah yang tadi. Oleh karenanya, Bapak Ibu, saudara-saudariku, betullah baginda sallallahu alaihi wasallam berkalam, laisal ghina, ya, bukanlah orang kaya itu orang yang kaya duit, bukanlah orang yang kuat itu bisur'ah, orang-orang yang kuat berbulan. Bukan. Orang kaya, orang kuat itu orang yang kuat kolbunya, yang kaya nurnya, ya. Kalau Bapak Ibu jalan di satu negeri pakai sepeda motor, dilirik nggak? Malah dicurigai. Tapi kalau pakai mobil yang bagus, mobil baru, dia omongan, oh siapa tuh? Kalau kaca dibuka langsung orang senyum, ya mari Pak, gitu ya. Disapa. Itu yang disebut thariqah. Kalau kita datang-datang sendiri ke kampung orang, kita dicurigai. Tapi kalau kita menumpang naik, ya, kendaraan para imam, kita dihargai. Paham maksudnya? Nah, dan sebagai penutup kita baca sedikit tentang surat Al-A'raf ayat 205. Wazkur rabbaka fi nafsik, sebutlah nama Rabbmu, ingatlah Rabbmu, penciptamu, Tuhanmu di dalam dirimu. Sebagian ulama membaca fi nafasik, di dalam nafasmu, disebut zikir anfas. Dua-duanya betul, ya. Tapi secara qiraat Quran yang betul nafsika. Bagaimana caranya? Nah, itu perintah. Kalau Allah merintah, wajib hukumnya. Maka orang yang tidak ingat Allah, dia pendosa. Caranya bagaimana? Nah, ini bab adab, tadarruan wa khifatan, dengan merendah, wa khifah, dan rasa takut. Kita baru merendah karena kenal atau tidak kenal. Bapak Ibu sungkan kepada orang lain setelah kenal atau sebelum kenal? Kenal. Maka tadarruan wa khifatan itu, kata masyayikh kita, sebutlah nama Allah dengan dasar engkau mengenal yang engkau sebut. Ingatlah Allah, bacalah nama Allah dengan dasar engkau belajar ma'rifatullah. Berarti belajar ma'rifat wajib atau sunat? Kalau ada orang hormat kepada yang tidak dikenal, itu namanya bodoh atau pintar. Betapa banyak orang hari ini menyembah dengan kebodohannya, menyembah dengan, akhirnya kalau orang mengatakan kamu sholat ini nanti berkah, nanti hidupmu enak, dia sholat bukan karena Allah tapi karena ingin hidup enak. Kamu sholat duha nanti rezekinya lancar, dia sholat duha bukan karena Allah pantas disembah tapi karena ingin rezekinya banyak, ya. Kamu nanti doa depan multazam, sono pergi umroh, pergi haji, nanti semua hajatmu Allah kabulkan. Betul, ini benar. Tapi tujuan di hatinya yang tidak benar. Dia ke Ka'bah niatnya bukan untuk dunia. Maka benarlah Quran menyebut wa minan nas may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Banyak orang yang berdoa di depan tempat suci, kolbunya tidak suci. Yang dia baca di tempat suci tetap hal yang tidak suci. Dunia itu tidak suci, Bapak Ibu. Apa kata Nabi SAW? Nabi itu ajak sahabat jalan-jalan ke tempat pembuangan air besar, ada lembahnya. Apa kata Nabi SAW? Kamu lihat, itu menjijikkan atau harum? Mereka sepakat, jijik wahai Rasulullah, nggak kuat dekat-dekat wahai Rasulullah.
Maka Nabi SAW mengatakan, itulah dunia. Dunia yang menjijikkan dibawa ke tempat suci, dibaca, disebut hajat dunianya di depan Ka'bah. Itu orang beradab atau tidak? Maka Allah marah di Quran, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ini kemarahan Allah, kemurkaan Allah. Dia tidak tahu diri, maka di akhirat dia tidak punya bagian. Aku beri dia di dunia. Kenapa? Seperti bapak ibu sedang berang, sedang marah, bengis kepada anak. Bukan saatnya dia minta, akhirnya ambil gitu. Kira-kira Allah begitu, nih ambil. Itu namanya istidraj. Bertambah pemberian, bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata si murid nanti nih? Kalau seandainya ini dimurkai, tidak diridhai Allah, pasti tidak mustajab. Ini tanda Allah ridho, maka ini mustajab. Ternyata si murid tidak tahu kaidah berdoa. Tidak semua doa mustajab itu Allah ridho. Tidak semua yang dicipta Allah ridho. Orang kafir siapa yang cipta? Firaun siapa yang cipta? Namrud siapa yang cipta? Syaitan, iblis siapa yang cipta? Allah ridho. Kalau bukan Allah yang mencipta syaitan, berarti ada Tuhan selain Allah. Ya, dan kita bersyukur, ya, Bapak Ibu, baik buruk maksiat taat dua-duanya ciptaan Allah. Karena Allah izinkan siang ini kita duduk dalam ketaatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sebut Allah, nama Allah. Kalau bahasa lainnya, bersuluklah engkau, bertorikatlah engkau, berhakikatlah engkau. Dengan cara apa? Atas dasar tadarruan wa khifatan. Maka orang belajar torikoh, belajar zikir, ada ejek orang ngaji ma'rifat, padahal katanya dia bertorikoh. Kalau betul Tuhan bertorikoh, berhusnuzanlah kepada orang. Kecuali orang itu ngaku jadi nabi, jadi rasul. Nih hati-hati. Kok semakin orang hari ini membaca kitab Thariqah, ikut zikir Thariqah, semakin menghina orang berbicara ma'rifat. Ini zaman semua orang ngomong ma'rifat, Bapak Ibu, hati-hati. Dan orang ngomong ma'rifat sembari mengejek, menghina. Nauzubillah summa jangankan ngomong ma'rifat, menyebut nama Allah dalam diri mesti dengan adab tadarruan wa khifatan. Apalagi sedang ingin menasihati orang, mengkritisi orang, haram hukumnya menghina orang. Ya, hati-hati. Muncul lagi orang ngajarin hakikat Tuhan itu insan, muncul lagi ada wali Suryani. Nggak usahlah kita kemudian repot, biarin aja. Selama dia nggak ngaku jadi rasul, nggak ngaku jadi nabi. Kalau Tuhan ahli bahasa Suryani, kritiki bahasa Suryaninya. Nggak usah kemudian menghina fisik beliau. Ini niatnya mau mengkritisi, malah jatuh menghina. Nauzubillah summa nauzubillah, ya. Orang itu hanya akan mengeluarkan isi perutnya. Kalau isi perutnya emas, keluarlah emas. Jika isi perutnya adalah WC, keluarnya busuk. Jika isinya kebun binatang, keluarnya buguk. ANJING, jangan dibaca. Ya. Kalau di dalamnya isinya Abu Jahal, keluarnya ejekan, hinaan, merendah-rendahkan, kejailan-kejailan. Nauzubillah min zalik, ya. Kami jika pernah melakukan itu, kami minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini kaidah orang berthariqah Ahlussunnah. Apa kaidahnya? Husnuzan bijami'il muslimin. Berbaik sangka kepada semua orang. Kalau ingin mengkritisi yang bermasalah pada orang itu, jangan hina fisiknya, jangan hina zahirnya, apalagi menghina imannya. Beda-beda tipis, Bapak Ibu. Satu kali ada seorang anak dari namanya Zainab.
anak dari Abu Jahal, Abu Lahab, anak dari Abu Lahab, sedang lewat depan sahabat. Apa kata para sahabat? Anak ahli nar, bintu ahli nar, anak ahli neraka. Maka si bapaknya ahli neraka. Zainab ini muslimah, datang mengadu kepada baginda. Itu orang yang menghina beliau, langsung disidang oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Langsung disidang Bapak Ibu. Apa kata beliau? La tu'zul ahya bil amwat. Jangan kamu sakiti ayahnya yang sudah mati, lalu kamu bebankan kepada anak. Ya, sama. Bapak Ibu ini nanti mungkin punya gurunya aneh. Jangan kemudian si muridnya, kemudian kita ejek. Mungkin kita tidak paham hakikat guru dia. Ya, saya ketemu seseorang terus ngejek guru saya, Bapak Ibu. Guru kamu itu nggak sekolah. Saya jawab, apakah masih pintar orang sekolah tapi sombong? Apakah tetap bodoh orang tidak sekolah tapi dia beradab kepada Allah dan Rasulullah? Jadi serius gitu ya. Wadunal jahli minal qaul. Zikir itu tidak dengan jahar dari qaul. Berarti ada zikir al-asal, ada zikir furu'. Zikir asal itu di qalbu, di dalam diri, di dalam nafas. Zikir cabang ada di lisan. Maka jika asalnya tiada, yang zahir batal. Itu zikir munafik. Itu yang dibaca semua Buya Malin Mudo tadi. Nanalah tuh. Apa kata beliau tadi? Pantun Buya tadi 10 mau menang itu. Singgah-singgah di Barus mah tadi. Ulang lagi Buya, apaan Buya? Kamakah payuku. Jasul singgah di Aceh. Terus tanpa tasawuf. Alif fikah tanpa tasawuf. Macam jalo dah. Bungkih tak bu? Coba ulang bu. Kamakah payukuf. Singgah dulu di Aceh. Apa ibu Kudawa? Kalau APK indah batasawuf, betul jalur anda pakai hadis riwayat Malin Mudo Abu Ya Makmur Talib. Ya, hadisnya beliau sumbernya. Orang kalau belajar fikih, belajar kitab, Bapak Ibu, masa Rasulullah tidak ada kitab kuning, bahkan mushaf pun tidak ada. Tidak ada. Berbangga dengan kitab yang dicetak, yang dipajang di lemari-lemari, yang didownload di dalam handphone. Itu berbangga dengan sesuatu yang tidak pernah diajarkan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mohon maaf banyak sekali yang kuliah di UIN, pulang dari Timur Tengah, itu kalau pulang kampung, mursyid nggak sekolah. Ya salam, ya salam. Sekolah mursyid bukan di bangku kawan, ya. Sekolah mursyid di surau, langsung dibimbing oleh guru. Kalau mahasiswa, satu mahasiswa dosen, ada ratusan mahasiswa. Kalau di Solo, ada guru, ada khalifah, mentor-mentor. Itu keren. Itu sistem pendidikan modern. Ada guru, ya, disebut guru besar. Kemudian ada khalifah-khalifah. Itu namanya mentor, Bapak Ibu. Guru pembimbing kalau bahasa orang kini. Sekolah-sekolah modern di kota-kota besar di Jakarta, saya nggak tahu ada di Pekanbaru, mungkin sudah ada. Ada kepala sekolah, ada wali kelas, ada guru pelajaran, ada guru pendamping. Itu persis diambil dari sistem orang bertorikoh.
Makanya kebijaksanaan, kearifan guru-guru mursyid, walaupun tidak berangkat ke Timur Tengah, tidak berangkat ke UIN, IAIN, lebih arif daripada mereka yang ahli baca kitab. Ya, barakallah ya. Tapi akan lebih sempurna. Sudahlah sekolah di UIN, masuk pesantren, berangkat ke Timur Tengah, ngaji di Yaman, ngaji di Mesir, ngaji di Mekah. Pulang-pulang guru yang di kampung tetapi hormati orang kolahu kamalani darajatani, orang tu dapat 2 darajat. Ya. Jadi zikir yang hakikat, di mana zikir hakikat? Di qalbu. Dan zikir itu baru disebut zikir kalau mengenal siapa yang disebut namanya. Maka hakikatul zikr ma'rifatullah. Maka al-arif yazkurullah bima'rifatihi, wa ahlul haqa'iq bihaqiqatihi, wa ahlul tariqah bisuluqihi, wa ahlul syari'ah bi'ibadatihi. Orang syariat menyembah Allah rukun dan syarat. Orang tarekat menyembah Allah dengan tata cara dan adab. Orang hakikat menyembah Allah dengan tujuan dan yakinan mantap. Orang ma'rifat menyembah Allah dengan ingatnya Allah, dengan ilmunya Allah, dan kepasrahan total kepada Allah. Semuanya beramal, dan itu mesti satu paket. Ya? Dan kita tidak pernah melihat guru-guru kita, mursyid-mursyid kita meninggalkan syariat. Alhamdulillah, nggak ada. Kecuali guru itu ahwal dan dia lagi sakral. Ya? Dulu guru kita di Payakumbuh, Bapak Ibu, nggak ada khotib yang datang. Diminta jadi khotib, minta jadi imam. Waktu jadi imam, Allahu Akbar, dia fana dalam nama Allah, berdiri lurus 1 jam. Ya, itu kuburannya dekat rumah hamba, Bapak Ibu. Abu ya Syekh Qasim namanya, Muhammad Qasim Al-Khalidi An-Naqsyabandi. Angkat takbir, dia kemudian asyik dalam nama Allah. Dia tidak tahu kalau itu lagi Jumatan, mimpin salat Jumat. Akhirnya jamaah bubar, beliau ruku Allahu Akbar sampai selesai. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kok gak ada orang? Yang ada cuma murid-muridnya yang paham. Yang ada cuma murid-murid. Semenjak saat itu beliau bernazar tidak mau jadi imam salat Jumat. Jadi mereka tahu diri, kalau aku begini nanti orang salah paham, dikira aku meninggalkan merusak syariat. Gak ada. Ahli ma'rifatullah tidak pernah merusak syariat, karena syariat itu adalah buah dari bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru jika asal makrifat bagus, syariat pasti bagus. Jangan dibalik. Nah, ini pertanyaan terakhir berkait dengan ayat. Bapak Ibu, tadi yang mau memberi pertanyaan, awak hormat kepada orang yang dikenal atau tidak dikenal? Kalau kita menyembah, yang kita sembah itu kita kenal atau tidak kenal? Lah kenal kepada Allah. Kenalnya orang syariat fikih itu kenal beban. Disuruh sembahyang 5 waktu beban. Tapi kenalnya ahli ma'rifat, kenalnya bab ta'rif, mahabbah, cinta. Kalau Bapak Ibu dapat tugas dari guru-guru dosen, itu rasanya beban dan rasanya kayak disiksa. Tapi kalau dibebani guru mulia, kekasih tercinta, 3 jam, 3 hari, 3 malam, 3 tahun, bahkan 30 tahun pun hidup sama dia, rasanya baru 3 hari. Ya Bu ya lah berapa tahun menikah Bu ya? Berapa tahun? Ada 30 tahun, 40 tahun. Tapi rasanya saya pikir Bu ya.
Ila tahu Bapak Ibu sepician. Ya. Sakijok mato. Kalau orang jatuh cinta, hidup dengan yang dicintai belasan tahun, puluhan tahun rasanya sekejap. Kalau orang jatuh cinta kepada Allah, maka dia tahajud sejam 2 jam rasanya 2 menit. Tapi kalau masih cinta dunia, baru zikir 1000, 2000, 20 menit, ngomong besok ngantuk bro, apa? Malam tadi tahajud wiridan, khataman, diajak Buya Alauddin khatam tahlil 1000 kali, Ikhlas 1001 kali, soleh beneran. Kayaknya udah ngerasa penting, karena diajak khataman sudah ngerasa penting. Tapi para ahlullah enggak. Para ahlullah enggak. Zikir 1000 masih terasa angka 1000, walaupun itu surat Al-Ikhlas itu belum ikhlas Bapak Ibu. Nama suratnya apa? Surat Al-Ikhlas dibaca 1000. Kan kita kalau suluk ada khatam khojakan Bu ya. Dibaca 1000 masih terasa 1000, belum ikhlas. Kapan 1000 itu disebut surat Al-Ikhlas, khatam surat Ikhlas? Kalau duduk 1000 kali baca tidak terasa membaca, seakan-akan sebentar, sesaat semata, nikmatnya bukan main. Kalau sudah begitu baru disebut Al-Ikhlas, baru Qul huwallahu ahad. Yang disebut ahad, ahad itu maknanya, ini mohon maaf, ini ahad itu Allah percikkan sedikit ke ibu-ibu, maka ibu-ibu ini nggak mau diduakan, walaupun dia tahu syariatnya boleh. Ahad itu hanya milik Allah, bukan milik ibu-ibu. Tapi kalau bapak-bapak ini ingin faham makna ahad, ibu-ibu ingin faham makna ahad, lihatlah cemburu kekasih kepada kekasihnya. Dan disebutkan dalam hadis Bukhari, Rasulullah itu kalau ngajar pakai contoh kejadian orang cemburu. Jadi ada seorang sahabat bawa senjata, terus nanya, wahai Rasulullah, jika seorang suami cemburu melihat istrinya, bolehkah dia membunuh istrinya atau membunuh orang istrinya? Nabi tersenyum, ya? Apa kata Nabi SAW? Nabi gak jauh-jauh untuk urusan begitu. Innallaha ghayurun, Allah lebih cemburu dari cemburunya seorang laki-laki ketika pasangannya diganggu. Itu sedikit cemburu Allah yang diberikan ke laki-laki dan perempuan. Bayangkan, ya, kalau dia masih cinta sama ibu, orang yang godain ibu yang dihajar. Tapi kalau dia sudah buta mata, buta hati, ibu pun dibunuh. Makanya banyak berita setiap bulan ada pasangan dibunuh oleh kekasihnya. Benar nggak? Itu orang dia nggak suka pasangannya, dia suka sama dirinya. Itu yang disebut cinta ananiyah, cinta egois. Kebanyakan orang menikah dengan cinta egois, bukan cinta nurullah subhanahu wa ta'ala. Sekelas istri Nabi Sayyidah Aisyah Hafsah masih begitu awalnya, sampai kemudian Allah ancam, kalau kalian tidak berbuat baik, Allah akan berikan pasangan yang lebih cantik dari kalian, lebih muda dari kalian, lebih taat dari kalian. Surat At-Talaq, surat At-Tahrim begitu menyebutkannya. Bapak Ibu yang bukan Allah, Allah itu pencemburu. Karena Allah itu mengatakan, ya, jika disebut nama Allah bergetar di hati, jika ada yang menggetarkan hati selain nama Allah, Allah cemburu. Jika ada sesuatu yang membuat hati lebih tertarik, Allah cemburu. Maka disebutkan, ya, mesti orang bertorikoh. Apa torikoh itu? Dunal jahri minal qawli. Ini yang disebut kaifiat zikir. Zikir itu yang hakiki, yang dasar, bukan di lisan ini, tapi di lisan qalbu. Bukan dari qaul. Bil ghuduwi wal asal,
Wudu itu petang. Tapi anak-anak muda sekarang udah nggak ngerti petang, Pak, taunya sore. Ya, petang, wudu, asal. Tapi juga ada yang membalik. Jadi orang Arab itu mereka menyebut awal malam, awal hari itu malam, akhirnya itu pagi. Maka wudu wal asalnya antara ulama-ulama Arab juga beda pendapat. Ada yang menganggap itu pagi, ada yang menganggap itu sore. Nah, kita nggak usah ikut itu. Makna ini disebut dengan masa. Berzikirlah pada Allah di masa-masa tertentu, pagikah atau sore. Nah, tadi matahari terbenam, mata hati tidak pernah terbenam. Berzikirlah kepada Allah sampai engkau tidak membedakan lagi malam dan siang, pagi dan sore. Itu disebut wukuf. Jadi betullah guru-guru berkalam dulu, sebelum engkau wukuf di Arafah, wukuflah di man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ya. Dan di ujung ayat wala takun minal ghafilin, dan janganlah menjadi orang yang lalai. Karena kalau lalai pasti dia yastakbiruna an ibadati, pasti dia sombong. Ya. Semoga Allah Ta'ala memberkahi kita semua, memberkahi Abuya Ali Syarbaini, memberkahi zuriat, keluarga, murid-murid dan khalifah beliau. Semoga terus berlanjut. Ya, ini kita tumpangkan tanggung jawabnya kepada murid-murid beliau. Jika ada masalah, kita minta tolong kepada Buya Makmur Talib MM. Jadi suluk di sini nggak boleh putus. Ke Buya Alauddin, Buya-buya yang lain, tolong jangan sampai di sini ada yang putus. Ya, semoga khalifah di sini nanti bersuluk ke beliau 10 hari, berapa hari, lalu diizinkan di sini. Amin ya. Cinta dengan Abuya Ali Syarbaini tetap tahun depan, Ramadan depan, suluk dilanjutkan. Sepakat? Apapun jadinya, siapapun mursyidnya nanti. Ya, semoga Allah Ta'ala kabulkan hajat kita. Amin ya Rabbal